Masih bersama kami di iNews Sore, pemirsa. Hingga hari ke-8 perawatan di rumah sakit, korban penganiayaan mantan anak pejabat pajak masih belum sadarkan diri. Meski begitu, orang tua korban yang merupakan salah seorang pengurus JP Ansor mengatakan bahwa kondisi David berangsur membaik. Disampaikan Rustam Hatala yang merupakan paman korban saat menjenguk keponakannya di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Menurutnya David sudah bisa membuka matanya meskipun hanya sedikit, serta alat-alat bantu medis sudah ada yang dilepas termasuk penggunaan ventilator. Meski begitu, dokter memprediksi proses pemulihan David akan membutuhkan waktu hingga kondisinya benar-benar pulih. Jadi perkembangannya sangat menyenangkan semuanya. Tetapi saya harus mengatakan kebetulan ini masih dalam perawatan di intensive care unit. Kemungkinan itu masih bisa terjadi juga. Jadi kita masih perlu observasi yang sangat ketat, ya, observasi yang sangat ketat. Tapi sekali lagi dibandingkan 4 sampai 45 hari yang lalu, kesadaran sudah lebih baik, ya, dan bisa, ya, kontak memang belum ada kuat, ya, tapi at least vital sign menjadi lebih baik lagi, ya. Terus kita masih memerlukan satu optimalisasi dan mungkin perlu beberapa, ya, kita lihatlah, nanti kita perlu observasi tergantung daripada respons dari tubuhnya juga itu. Dan ini sangat menyenangkan untuk kita. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Iya, memang kesadarannya itu ada perbaikan. Saya mengatakan, saya sebut aja ini sesuatu yang sangat umum. Ya, pada saat dia masuk itu GCS-nya Glasgow Coma Scale itu sekitar 4. Orang seperti kayak kita itu kan nilainya 15. Dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Terus itu perkembangan yang sangat signifikan. Dan ini terjadi dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ya. Tapi ya tetap kita masih harus melakukan tindakan optimal, tapi yang jelas apa yang kita lakukan selama ini, selama 4-5 hari kita tim ICU sangat solid, kerjasama dengan perawatnya semua, dan inilah hasilnya dalam 4-5 hari, dan kita berharap ke depannya makin baik lagi. Itu kira-kira, mau sampai kapan ini belum bisa kita pastikan, ya, ini yang penting. Ya, kita harapannya bahwa kasus ini harus diproses seadil-adilnya aja, jadi siapapun yang terlibat ya nanti sesuai dengan hukum kan. Jadi teman-teman LBH sebenarnya yang paling paham soal masalah siapa harus kena pasal apa gitu. Yang pasti kita berharap, karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David, makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter gitu. Nah, kita sudah pasrahkan sepenuhnya ke LBH dengan tindakan mereka, makanya kita serahkan sepenuhnya. Waktu di Rumah Sakit Permata Hijau pernah hadir, dan waktu itu memang saya tidak ada di sana. Sudah pernah minta maaf dan saya tahu sudah dimaafkan oleh ayahnya melalui statementnya di sosmed, tapi di situ juga ditegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Baik pemirsa, untuk mengupdate kondisi David terkini korban penganiayaan, kita menuju ke Rumah Sakit Mayapada bersama rekan kami Galuh Pandu. Galuh, silahkan, apakah ada informasi terkini dari pihak rumah sakit untuk kondisi terkini dari David Latimahula? Ya, Anggi dan pemirsa, baru saja dilaksanakan rilis resmi oleh Rumah Sakit Mayapada oleh beberapa tim medis dan juga pihak keluarga yang mengabarkan bahwa kondisi David sudah mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Jadi selama 4-5 hari dirawat di ICU Rumah Sakit Mayapada, kondisi David sudah memiliki kesadaran yang semakin membaik dan sudah keluar dari koma. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh koordinator ICU Rumah Sakit Mayapada, Dr. Frans Pangalila, yang menyampaikan bahwa David memang mengalami trauma berat di kepala. Namun secara spesifik, Dr. Frans tidak menyampaikan apa yang sebenarnya sedang dialami oleh David karena memasuki ranah privat begitu, tapi yang jelas sudah memberikan hasil yang sangat mengembirakan, yakni perbaikan yang sangat signifikan dalam kondisi David hanya di rentang waktu yang singkat, yakni 4-5 hari selama David dirawat di ICU Rumah Sakit Mayapada. Dan dari pihak keluarga yang disampaikan oleh paman David, yaitu Rustam Hatala, juga menyampaikan apresiasi kepada tim medis yang ada di Rumah Sakit Mayapada ini karena dokter sudah memberikan upaya yang optimal untuk penyembuhan David, dan secara hukum dari pihak keluarga juga memberikan sepenuhnya kepada LBH GP Ansor maksud kami, untuk diurus seadil-adilnya dan
masih akan dilanjutkan untuk urusan secara hukum di meja hijau. Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda, Anggi. Lalu apakah ada informasi terkini bagaimana kondisi David? Apakah sudah bisa keluar dari ICU atau memang masih dalam perawatan di ICU secara intensif? Ya, David masih menjalani perawatan secara intensif di ICU dan ini meskipun David sudah memberikan perbaikan kondisi yang sangat signifikan, namun dokter masih akan berusaha seoptimal mungkin dan juga masih melakukan observasi yang lain untuk memastikan kondisi David akan selalu berangsur membaik seperti itu, Anggi. Untuk informasinya, selamat bertugas kembali dan selamat sore.